Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini tema 7, subtema 3 tentang kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Langsung saja, yang akan kita pelajari nanti kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, di bidang industri, di bidang perdagangan dan jasa. Cuman untuk yang perdagangan dan jasa ini sudah pernah kita pelajari di tema yang sebelumnya, jadi nanti kita fokus di bidang pertambangan dan industri. Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah. Jadi dilakukan dengan 3 cara ini, menggali, kemudian mengambil, dan mengolahnya. Nah, kemudian ada dalam kegiatan pertambangan ini ada 2 istilah. Yang pertama adalah eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan lapangan untuk memperoleh data informasi terkait dengan tempat yang nanti akan diambil tambangnya. Jadi baru sebatas penyelidikan atau pengamatan saja, itu namanya eksplorasi. Yang berikutnya adalah namanya eksploitasi, yaitu segala bentuk usaha pengambilan bahan tambang melalui penggalian atau pengambilan secara langsung. Jadi ketika sudah memulai pengambilan atau penggalian bahan tambang itu namanya adalah eksploitasi. Jadi dalam kegiatan pertambangan ada 2, eksplorasi dan eksploitasi. Pengelompokan barang tambang berdasarkan kepentingan bagi negara nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan tambang golongan A, yaitu bahan tambang yang sangat strategis, yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan negara. Contohnya apa saja? Minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah, dan uranium. Ya. Kenapa ini strategis? Karena memiliki harga jual yang tinggi dan ini diolah oleh negara, ya, ada minyak bumi, besi, kemudian nikel, timah, uranium, ya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengambil barang tambang ini. Kemudian yang berikutnya, bahan tambang golongan B, yaitu bahan tambang vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya apa saja? Emas, perak, tembaga, intan, mika, dan seng. Ya, ini contohnya emas yang sudah berwujud batangan, kemudian perak, tembaga, dan seng. Ya, ini merupakan jenis bahan tambang golongan B. Yang ketiga, bahan tambang golongan C, yaitu bahan tambang yang digunakan untuk keperluan industri. Contohnya apa saja? Pasir, batu kali, batuan andesit, batu kapur, tanah liat, dan gips. Umumnya, penambangan bahan tambang golongan C ini diusahakan oleh penduduk setempat. Jadi biasanya masyarakat setempat itu bisa mendapatkan bahan tambang secara langsung. Ya, misalnya pasir, ya. Kemudian batu kali itu kan siapa saja juga kadang bisa langsung mengambil. Kemudian ada batu kapur. Jadi itu ada 3 jenis bahan tambang berdasarkan kepentingan negara, bahan tambang golongan A, golongan B, dan golongan C. Kemudian pengelompokan bahan tambang berdasarkan jenisnya ada 2 ini, migas dan non-migas. Tambang migas yaitu minyak dan gas. Migas itu minyak dan gas adalah minyak bumi dan gas alam. Jadi tambang migas ini hanya terdiri dari minyak bumi dan gas alam. Sedangkan tambang non-migas selain minyak bumi dan gas itu apa saja? Emas, perak, tembaga, batu bara, besi, nikel, timah, pasir, batu alam, dan lain-lain. Ini termasuk jenis barang tambang yang non-migas. Jadi yang migas itu hanya minyak bumi dan gas. Selain minyak bumi dan gas itu berarti bahan tambang non-migas, gitu ya. Kemudian kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Ya, jadi kalau tadi di bidang pertambangan dan di bidang industri, sekarang di bidang perdagangan, yaitu yang biasanya berkaitan dengan jual beli barang. Kemudian kegiatan ekonomi di bidang jasa, biasanya berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kita lanjutkan sikap toleransi, ya, adik-adik semuanya. Sikap toleransi terhadap keberagaman. Jadi toleransi itu adalah perilaku terbuka dan menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia.
Contohnya apa saja toh? Toleransi dalam keberagaman suku, bangsa, dan ras. Nanti adik-adik bisa membaca di buku pendamping ya, di buku pendamping tema 7 halaman 90. Toleransi dan keberagaman suku, bangsa, dan ras. Contohnya apa saja? Contohnya peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku dan ras. Nanti contoh yang lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian toleransi dalam keberagaman beragama. Contohnya menghormati agama yang diyakini orang lain. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tolong menolong tanpa memedulikan perbedaan agama. Itu contohnya nanti bisa dibaca sendiri di halaman 90. Kemudian yang ketiga, toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Yang keempat, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Contohnya menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Dan seterusnya nanti bisa dipelajari sendiri, dibaca sendiri di halaman 90 dan halaman 91. Kita lanjutkan, membiasakan sikap toleransi dalam keberagaman. Itu ada nanti di halaman 96. Ada 3, toleransi di lingkungan keluarga, kemudian toleransi di lingkungan sekolah, dan toleransi di lingkungan masyarakat. Contohnya yang di lingkungan keluarga, menjaga ketenangan saat anggota keluarga lain sedang istirahat. Jadi ketika ada yang sedang beristirahat di rumah, itu tidak boleh berisik, apalagi mengganggu gitu ya. Kemudian toleransi di lingkungan sekolah, contohnya mendengarkan pendapat teman dengan baik. Jadi kalau ada teman kita yang sedang memberikan pendapat, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan memotong pembicaraannya, kemudian jangan tidak mendengarkan, jangan seperti itu, tapi kita dengarkan dengan baik. Itu contohnya nanti bisa dibaca sendiri yang lainnya di halaman 96. Kemudian toleransi di lingkungan masyarakat, contohnya ikut kerja bakti dengan warga masyarakat. Ini bagi bapak-bapak, ketika sudah di masyarakat nanti ada kerja bakti, ya sudah kita ikut kerja bakti, seperti itu. Itu kemudian anak-anak yang berikutnya di pembelajaran 6, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, halaman 99, itu pembelajaran 6 nanti lebih banyak membahas terkait dengan karya teknik tempel. Ini sudah sering dipelajari di tema-tema sebelumnya. Ada kolase, mozaik, kemudian montase. Kalau kolase itu kan terbuat dari bahan alam yang masih hampir semuanya itu masih utuh. Contohnya dibuat dari daun, kemudian ranting pohon, itu masih utuh bentuknya, kemudian ditempel. Yang berikutnya mozaik. Mozaik ini hampir sama dengan kolase, cuman kalau mozaik itu terbuat dari kepingan atau serpihan bahan. Contohnya dari cangkang telur yang sudah dipecah-pecah atau sudah diserpihkan itu. Atau dari biji-bijian, misalnya dari biji kacang hijau, kemudian biji kedelai, kemudian dari beras hitam atau beras putih, itu ya contoh dari mozaik. Kalau montase itu gambar dipotong kemudian nanti disusun lagi sesuai dengan temanya. Misalnya saya mau membuat montase dengan tema taman misalnya, berarti saya mencari gambar, saya menemukan gambar anak-anak yang sedang bermain, berarti saya ambil, kemudian saya menemukan gambar pohon, saya ambil, kemudian saya tempelkan. Nah, nanti digabungkan menjadi satu sesuai dengan temanya tadi. Kalau temanya taman, berarti mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan taman. Kalau misalnya temanya tentang alam, berarti mencari gambar-gambar yang terkait dengan alam. Itu anak-anak semuanya pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti mengerjakan latihan soal pada buku pendamping halaman 97 dan halaman 101 bagian yang A, bagian yang A saja. Jawaban nanti dikirim di Google Form. Itu anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.